Bab 2377 Bayangan 1. Ksatria hitam itu berdiri seperti menara besi di tengah jalan. Mata merahnya menembus topengnya dan mendarat pada Zhang Yi. Dia mengangkat pedang besar berbentuk salib hitam, mengarahkannya dengan dingin ke arah dua orang dan anjing yang telah datang. Tatapannya itu kosong melompong, hanya mengandung hawa dingin yang tidak berubah dan keheningan yang mematikan. Orang luar. Sebuah suara berat dan serak, seperti suara gesekan batu, terdengar dari bawah helm, bergema aneh. Dari mana kalian berasal? Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat manusia dari bumi, dan dia sangat penasaran akan hal itu. Zhang Yi menatapnya dan hanya berkata, "Bumi." Ia berbicara singkat, sambil diam-diam menilai kekuatan aura lawannya. Aura itu tidak lebih lemah dari tiran gila yang pernah ditemuinya sebelumnya, memberinya rasa tertekan yang sangat kuat. Bumi. Ying Hui mengulang kata itu, mata merahnya tampak berkedip sejenak. Itulah sudut yang belum pernah kucapai. Tapi dari manapun asal kalian, begitu kalian memasuki hutan matahari gelap ini, tidak akan ada jalan kembali. Apa maksudmu itu? Zhang Yi mengerutkan kening. Kehidupan dan kekuatan kalian adalah sumber yang menopang hutan ini dan memelihara keberadaan kita. Suara Ying Hui benar-benar tenang, seolah-olah ia tengah menyatakan fakta yang sangat wajar. Menyerahkan segalanya dan menyatu dalam keheningan abadi adalah satu-satunya takdir kalian. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, semua penyusup akan mengalami nasib yang sama. Zhang Yi merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kata-kata orang itu mengonfirmasi beberapa dugaannya sebelumnya. Hutan ini memang sedang memanfaatkan kekuatan hidup si penyusup untuk menjaga keseimbangan. Atau lebih tepatnya, ia mendukung makhluk kuno dan kuat seperti Ying Hui, tiran gila, dan monster-monster kuat lainnya. Sepertinya tidak akan ada gunanya berbicara denganmu. Zhang Yi mendesah, namun tatapan matanya tiba-tiba menajam. Semangat juang memuncak dalam dirinya. Ia telah menjadi semakin kuat. Setelah membunuh tiran gila, Zhang Yi menyadari bahwa ia kini memiliki kemampuan untuk melawan musuh selevel ksatria putih. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mencoba dan melihat, apakah dia bisa membunuh ksatria pedang hitam di depannya dengan kemampuannya sendiri. Waktunya dan orang-orangnya ada di pihak Zhang Yi. Meskipun indeks kemampuannya melebihi 50.000 poin, Zhang Yi lebih unggul dalam hal kecerdasan. Tidak seperti Zheng Lou, Ying Hui tidak memiliki dukungan dari seluruh sumber daya bangsa, dan ditambah dengan kemerosotan moralnya, efektivitas tempurnya tidak mencapai tingkat Zheng Lou. Oleh karena itu, pertempuran mungkin terjadi. Brian, Xin, kalian berdua tetaplah di pinggir lapangan dan awasi aku. Aku ingin melihat seberapa kuat diriku sekarang. Bersiaplah untuk menyerang. Jika aku berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jangan ragu, segera luncurkan serangan. Baiklah bro, awas. Orang ini terasa lebih keras daripada yang sebelumnya. Meskipun Brian khawatir, dia dengan patuh mundur ke jarak yang aman, memamerkan giginya dan berusaha terlihat garang saat menatap tajam ke arah Ying Hui. Yang Xin tidak berbicara, hanya mengangguk pelan. Sosoknya diam-diam menyatu dengan bayangan di sampingnya. Benang-benang kausal boneka jatuh terlihat samar-samar, siap memberikan dukungan kapan saja. Zhang Yi melangkah maju, dan ruang di sekelilingnya mulai sedikit terdistorsi. Beragam fenomena alam semesta, 3.000 gerbang dimensi yang mengelilinginya, membentuk pertahanan mutlak yang sulit ditembus. Selanjutnya, dia menggunakan kekuatannya yang terkuat tanpa menahan diri sedikit pun. Tungku inti dari armor Dewa Iblis menyala, mengubah armor yang awalnya hitam menjadi merah menyala dalam sekejap, dengan asap putih yang membumbung tinggi. Dengan pikirannya, sebuah pedang raksasa berwarna biru es muncul dari udara tipis di tangannya, pedang penghakiman dan keabadian. Saat pedang itu muncul, suhu di sekitarnya langsung anjlok, bahkan udara pun tampak membeku. Pedang penghakiman abadi terbungkus dalam tempaan sucinya. Meskipun senjata penyempurnaan ilahi tampak seperti senjata tangguh yang ditempa dari satu bagian. Sebenarnya senjata ini didasarkan pada pedang pohon bose, dan merupakan senjata yang terbuat dari beberapa serat, yang dapat fleksibel dan kuat. Wilayah pedang tak terbatas. Zhang Yi berteriak pelan, mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, dan dengan ganas menancapkannya ke tanah di bawah kakinya. Dentang. Teriakan pedang yang jernih dan bergema-menggema di sepanjang jalan setapak pegunungan. Terpusat di titik di mana ujung pedang itu mendarat, lingkaran cahaya biru es langsung menyebar, meliputi area seluas beberapa ribu meter.
Tidak terhitung jumlahnya bila pedang berwarna biru es yang tembus cahaya mengembun dan melayang di udara, berputar perlahan membentuk menara pedang raksasa yang menyerupai gladiator, menyegel Zhang Yi dan Ying Hui di dalamnya. Di dalam wilayah pedang tak terbatas, ruang membeku, dan aliran waktu menjadi tidak normal. Mata merah Ying Hui menyapu wilayah pedang es di sekitarnya, memperlihatkan sedikit gejolak untuk pertama kalinya. Itu bukanlah rasa takut, melainkan semangat juangnya yang telah lama hilang. Daerah yang sangat menarik. Kau hanya bersenang-senang? Itu tidak akan cukup. Zhang Yi tersenyum tipis, dan pada saat berikutnya, pedang-pedang raksasa berwarna biru es yang tak terhitung jumlahnya, menghujani dari menara pedang es yang menjulang tinggi, melesat cepat dengan rapat ke arah tubuh Ying Hui. Kemampuan jarum detik waktu dapat memprediksi semua pergerakannya dalam 5 detik ke depan. Meskipun tindakan lawan terus berubah dalam waktu 5 detik, itu sudah cukup baginya untuk menggunakan pedangnya, guna memblokir semua penghindaran Ying Hui semaksimal mungkin. Aura pedang es yang mencengangkan membentuk sangkar maut yang sepenuhnya menyelimuti Ying Hui. Bahkan sebelum pedang es itu jatuh, badai kekuatan supernatural yang mengerikan telah mengubah seluruh wilayah pedang tak berujung, menjadikan pemandangan kehancuran total. Ying Hui tahu bahwa dirinya tidak mempunyai peluang untuk lolos dari serangan padat ini. Oleh karena itu, ia membuat pilihan yang tepat. Sepenuhnya menyerang, bukan bertahan. Pedang Ying Hui langsung bergerak. Tubuhnya yang besar melepaskan kecepatan yang luar biasa yang tidak sebanding dengan ukurannya, dan pedang besarnya yang berbentuk salib menyapu ke segala arah dengan satu serangan langsung, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Badai pedang. Kemampuan Ying Hui adalah mengendalikan angin. Pedangnya membangkitkan angin yang sangat besar dan tak berujung, bilahnya hitam, dan angin yang ditiupnya juga hitam. Ia tampak berubah menjadi mata angin topan, dengan badai bilah-bilah hitam berputar liar di sekelilingnya sebelum dengan cepat meluas keluar. Badai dahsyat itu, dengan setiap bilah angin bagaikan pedang, meluas dengan sangat cepat, dan langsung bertabrakan dengan dahsyat dengan miliaran pedang es panjang supernatural milik Zhang Yi. Itu adalah tabrakan kekuatan yang paling murni, tabrakan tak berujung antara pedang panjang biru es dan badai pedang hitam, saling memusnahkan satu sama lain. Bahkan sebelum pedang itu tiba, aura tajamnya telah mengukir bekas yang dalam di tanah. Pupil mata Zhang Yi sedikit mengecil. Di kacamata taktisnya, indeks kemampuan lawan terpampang jelas. Itu sekitar 51.000 poin. Ying Hui 6.000 poin lebih tinggi darinya. Perbedaan energi yang sangat besar menyebabkan penekanan kekuatan absolut. Biasanya memang seperti itu wajar. Tetapi Zhang Yi di depannya jelas merupakan pengecualian. Pikiran Zhang Yi terpacu, sosoknya langsung menghilang saat dia menggunakan kemampuan teleportasi spasialnya, untuk menghindari serangan yang mengguncang bumi itu. Tanah tempat mereka berdiri terbelah oleh energi pedang, menciptakan parit sepanjang ribuan meter. Puncak-puncak gunung hitam yang berkelok-kelok di sekitarnya hancur berkeping-keping. Bab 2378 Bayangan 2. Dengan pedang berbentuk salib yang menyapu, Zhang Yi tidak terburu-buru untuk membalas serangan, tetapi diam-diam menghindar berulang kali. Jauh di dalam mata kirinya, bayangan bandul kuno diam-diam muncul, jarum detik waktu, aktif. Dalam sekejap, persepsi Zhang Yi melampaui aliran waktu normal. Dia melihat kemungkinan yang tidak terhitung jumlahnya dalam beberapa detik berikutnya. Tebasan, dorongan Ying Hui berikutnya, dan badai pedang yang mengerikan dan dahsyat, bagaikan topan yang akan meletus. Dalam adegan yang diramalkan oleh jarum detik waktu, Ying Hui menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan mulai berputar cepat. Energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, akan membentuk badai kematian dahsyat yang berpusat padanya. Inilah kemampuannya, badai pedang. 5 detik cukup untuk memberikan dampak yang sangat besar pada duel antara pemain tingkat atas. Setidaknya untuk saat ini, Zhang Yi dapat dengan jelas menilai tingkat kekuatan serangan lawan dan karakteristik kemampuannya. Angin dan pedang memiliki kemampuan dahsyat untuk menyerang tanpa pandang bulu di area yang sangat luas, dan dengan memanfaatkan daya robek badai, keduanya juga dapat menciptakan daya bunuh titik ke titik terkuat di area pusat. Kemampuan ini tampaknya sangat sederhana, tetapi telah dikembangkan dengan cara yang sangat cerdik. Orang-orang setingkat ksatria semuanya monster. Jika faktor eksternal diabaikan, kemampuan Ying Hui cukup untuk melawan Zheng Lo 1 lawan 1 sampai mati. Kenyataannya, gerakan Ying Hui selaras dengan firasatnya. Dia benar-benar mulai berputar, dan tekanan pedang yang mengerikan mulai terkumpul. Zhang Yi tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Serangan badai pedang menjadi lebih kuat seiring terbentuknya badai. Oleh karena itu,
Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menghancurkan badai pedang saat dia bergerak. Mari kita uji kekuatan seranganku saat ini. Sebuah pusaran gelap terbentuk di belakang Zhang Yi, dan dia menyadari bahwa itu adalah energi paling purba di alam semesta. Energi gelap melonjak seperti gelombang pasang, berkumpul di pedang penghakiman abadi di tangan Zhang Yi. Terombang-ambing di alam gelap. Dia menggenggam pedang penghakiman erat-erat dengan satu tangan, dengan panik menyuntikkan energi materi gelap yang baru saja dipahaminya, yang berasal dari alam semesta ini ke dalam pedang. Pedang biru es yang awalnya dingin itu tiba-tiba diselimuti kegelapan pekat, seakan berubah menjadi lubang hitam yang melahap segalanya. Dia melepaskan serangan pedang yang sederhana, namun kuat ke arah pusat badai yang hendak terbentuk dari bayang-bayang. Tidak ada ledakan dahsyat, yang ada hanyalah kehancuran total. Kegelapan yang pekat menyeruak keluar dari ujung pedang, bagaikan sungai Styx yang meluap. Pergerakan pedang itu lancar dan ekspresif, dan luapan energi antimateri menyerupai bulan hitam raksasa yang langsung melesat di langit. Dari tidak mengetahui sama sekali kekuatan tersebut, hingga memiliki pemahaman jelas tentang sumber kekuatan gelap, Zhang Yi mampu mengendalikan energi ini dengan lebih baik dan melepaskan kekuatannya. Kekuatan ini bertabrakan dengan badai penghancur yang baru terbentuk, yang terdiri dari energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Desis. Desis. Tabrakan antara bulan sabit gelap dan energi pedang menghasilkan suara yang menusuk dan menghancurkan. Badai pedang, yang menggunakan energi mutan beratribut angin sebagai materialnya, membentuk miliaran bilah spiral raksasa yang dengan ganas menebas bulan sabit hitam milik Zhang Yi. Dimanapun materi gelap lewat, badai energi pedang yang menyilaukan namun berbahaya itu bagaikan logam yang dilemparkan ke dalam asam kuat, yang dengan cepat terurai, larut, dan musnah. Ini bukanlah konsumsi energi, tetapi penghapusan pada tingkat aturan. Zhang Yi telah memahami hakikat kekuatan ini. Ia tidak termasuk dalam bentuk kekuatan apapun di alam semesta yang tampak, tetapi berasal dari alam semesta ini. Oleh karena itu, tak ada kekuatan yang dapat menahannya. Sebaliknya, dapat dikatakan juga bahwa ia dapat menaklukkan dan meniadakan segala sesuatu di dunia ini. Sosok King Hui yang sedang berputar tiba-tiba berhenti, dan untuk pertama kalinya, ekspresi ketidakpercayaan muncul di mata merahnya. Badai pedangnya dihentikan secara paksa dengan cara yang tidak dapat ia pahami. Kekuatan ini. Tuan Samael. Kekuatan dewa, bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan kekuatan dewa? Dia menggeram, suaranya penuh dengan keterkejutan. Hanya para dewa yang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki dunia ini. Namun dia benar-benar melihatnya pada generasi ke-6 manusia. Zhang Yi tentu saja tidak menjawab. Ia memanfaatkan momen ketika lawannya tertegun, dan sosoknya langsung melesat keluar. Pedang penghakiman berubah menjadi kilatan petir gelap, melancarkan serangan balik yang sangat dahsyat. Tidak sopan jika kau tidak membalas. Kali ini, aku akan membiarkanmu merasakan ketajaman pedangku. Zhang Yi melancarkan tebasan dari jarak jauh, sekarang ilmu pedangnya sudah sebanding dengan Liang Yu. Namun, dalam konfrontasi jarak jauh semacam ini, bergantung sepenuhnya pada siapa yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang energi supernatural, dan siapa yang kemampuannya lebih mampu menahan pihak lain. Ying Hui segera menenangkan diri dan mengayunkan pedangnya yang berbentuk salib. Meskipun jarak mereka ribuan meter, jarak itu dapat bisa dicapai dalam sekejap dengan satu serangannya. Dengan satu serangan pedang, badai turun dari kehampaan, menyapu langsung seluruh daratan. Jika tidak berada dalam wilayah pedang es Zhang Yi yang tak berujung, badai yang terus menyebar ini dapat dengan mudah menghancurkan kota yang membentang ratusan kilometer. Kegelapan, ukurannya sangat besar, berputar-putar, meluas menjadi satu serangan, menggabungkan serangan dan pertahanan, membentuk keseluruhan dunia ini. Badai bilah pedang hitam, hampir mencapai langit, bergulung dan menghancurkan ke arah Zhang Yi. Di sisi berlawanan, materi gelap yang mengalir dari alam gelap juga mengaburkan langit, seolah-olah tinta telah terciprat dan menghitamkan area ruang yang luas. Yang Xin dan Brian sudah lari jauh. Melihat pemandangan ini, lidah Brian terjulur. Sialan, inikah kekuatan tempur seorang satria? Rasanya aku tak punya kesempatan untuk campur tangan sama sekali. Lihat saja dengan tenang. Tatapan yang Xin berubah serius saat ia berbicara dengan suara berat. Di belakangnya, sesosok golem yang tumbang muncul, memegang busur panjang dan anak panah di tangan, siap untuk mendukung Zhang Yi kapan saja. Dentingan logam terhadap logam terdengar bagaikan hujan deras yang tiba-tiba. Setiap benturan melepaskan percikan api yang menyilaukan, dan sengatan energi mengerikan mengguncang seluruh wilayah pedang. Dalam sekejap, keduanya terlibat dalam pertarungan mengerikan di kejauhan di dalam arena yang terbuat dari bilah pedang.
Cahaya pedang berkelebat, kegelapan melonjak, dan energi pedang bertabrakan dan dimusnahkan dengan energi materi gelap. Dengan bantuan prediksi jarum detik waktu dan aliran alam gelap yang tidak dapat diprediksi, Zhang Yi berulang kali menghindari serangan fatal dan mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Ying Hui, mengandalkan keunggulan kekuatan absolutnya dan keterampilan bertarungnya yang terasa, dengan mantap dan pasti menetralkan sebagian besar serangan Zhang Yi. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, lalu dari tanah kembali ke langit. Kemanapun ia lewat, bebatuan hitam diratakan oleh energi pedang, dan lubang-lubang besar terkikis oleh materi gelap. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 1000 pukulan, sehingga mustahil untuk menentukan pemenangnya. Begitu Anda memasuki bidang mereka. Siapa di antara mereka yang bukan petarung yang sangat berpengalaman, mahir dalam menyerang dan bertahan, dan hampir tidak memiliki kelemahan? Keduanya, tanpa kesepakatan sebelumnya, tidak memilih pertarungan jarak dekat yang paling kuat. Pada saat ini, mereka harus bersabar. Kelemahan psikologis apapun dapat menyebabkan kekalahan langsung mereka dari lawan. Bab 2379 Bayangan 3. Di dalam arena yang terdiri dari bilah-bilah pedang biru es yang tak berujung, waktu seakan memanjang. Konfrontasi antara Zhang Yi dan Ying Hui telah berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui, dengan tabrakan yang tidak terhitung jumlahnya memenuhi udara dengan atmosfer ketegangan dan kehancuran. Pertarungan antara dua manusia super setingkat ksatria putih itu terjadi di area yang diselimuti aura penindasan dari Dewa Iblis Samael. Kalau tidak, jika itu terjadi di lokasi lain, area di sekitarnya pasti sudah lama tandus. Antimateri yang mengalir melalui alam gelap dapat melahap segalanya, termasuk badai pedang Ying Hui yang luar biasa kuat dan besar. Satu kekuatan dapat mengatasi semua metode. Metode serangan Ying Hui sangatlah sederhana, tetapi badai pedang selalu ada di mana-mana dan mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Sehingga untuk sementara waktu, Zhang Yi tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menerobos pertahanannya. Namun Zhang Yi tidaklah terburu-buru, dia adalah seorang pemburu yang sangat sabar. Tubuh Ying Hui yang ditutupi baju besi tebal itu, sedikit bergelombang, dan cahaya merah tua di bawah topengnya berkedip-kedip tidak menentu. Dia menggenggam pedang besar berbentuk salib di tangannya, jantungnya berdebar dengan gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemuda dari bumi ini, yang indeks kekuatan supernya jelas jauh lebih rendah darinya, bagaikan ikan yang licin, yang setiap serangannya seolah-olah telah diantisipasi oleh lawannya, sehingga lawannya dapat menghindar atau menangkisnya dengan tepat. Serangan khasnya yang menggemparkan bumi, seringkali hanya berhasil menghancurkan bayangan yang ditinggalkan Zhang Yi, atau dimusnahkan secara diam-diam oleh energi gelap yang menakutkan. Apakah saya benar-benar sudah terlalu tua? Suatu pikiran yang belum pernah ada sebelumnya, bagaikan ular berbisa, menyusup ke dalam pikiran kuno Ying Hui. Apakah ia telah tertidur di sudut terlupakan ini terlalu lama, sehingga ia tidak dapat dengan mudah mengalahkan juniornya? Tidak mungkin. Apakah karena hutan ini telah menyerap terlalu banyak kekuatannya? Atau apakah monster yang mengerikan telah lahir di era ini? Harga dirinya tidak mengizinkannya mengakui kelemahannya, tetapi frustrasi akibat kebuntuan yang berkepanjangan, dan rasa tidak berdaya yang hampir tidak terlihat diam-diam mengikis semangat juangnya. Sebaliknya, Zhang Yi, meski napasnya sedikit lebih cepat, tetap mempertahankan tatapan tenang dan dingin. Berbagai kekuatan yang mengelilinginya bertindak seperti benteng yang paling setia, sepenuhnya menangkal serangan susulan Ying Hui. Gambaran ilusi jarum detik di mata kirinya perlahan bergeser, menyingkapkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya selama 5 detik berikutnya. Tidak mampu menembus badai pedang lawan? Apa terburu-buru? Setiap makhluk hidup punya kelemahannya masing-masing. Dia mungkin satu-satunya pengecualian. Berdiri dalam posisi tak terkalahkan dengan pertahanan mutlak dan pandangan ke depan, Zhang Yi dengan tenang mengamati lawannya, menganalisis setiap detail operasi kekuatan lawan, dan mencari kelemahan sekilas yang bahkan Ying Hui sendiri mungkin tidak menyadarinya. Ketimpangan kekuatan merupakan fakta objektif, tetapi hasil pertempuran tidak pernah sekadar kontes data. Zhang Yi diam-diam berpikir. Pedang badai Ying Hui penuh dengan kehancuran dan kekerasan, tetapi tidak memiliki sedikit pun kelincahan, sedikit pun tekad untuk mencari perubahan dalam situasi putus asa. Dia terikat oleh kekuatannya sendiri dan masa lalunya. Setelah disegel di hutan matahari gelap selama hampir 1000 tahun, dunia spiritualnya telah membusuk, dan gerakannya menjadi lamban karena jarang berlatih pedang. Ying Hui, kau sudah tua. Hah! Frustrasi akibat pertempuran yang berkepanjangan akhirnya menyebabkan Ying Hui perlahan kehilangan kesabaran. Dia belum pernah merasa setidak-tidaknya seperti ini sebelumnya, seolah-olah lawannya telah mengantisipasi setiap serangannya.
Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengejar lawannya. Dengan teleportasi spasial, Zhang Yi dapat bergerak bebas dalam jarak 4.500 meter sekaligus. Selama ia menghindari mata badai, yang merupakan serangan terkuat dari badai pedangnya, Ying Hui tidak akan mampu menembus pertahanan Zhang Yi sama sekali. Meskipun memiliki kekuatan serangan yang lebih besar dan pengalaman tempur selama 1000 tahun, ia masih dapat dengan mudah dihindari oleh serangan lawannya berulang kali. Perasaan ini membuat Ying Hui marah. Dia tidak dapat mentolerir jika harga dirinya ditantang. Ying Hui mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang gunung-gunung, dan sejumlah besar energi gelap keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Dia mengangkat tinggi pedang besar berbentuk salib itu dengan kedua tangan, bila pedang itu bergetar hebat dan mengeluarkan dengungan yang menusuk, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan yang sangat besar. Pedang bayangan menghancurkan langit dan bumi. Ia meraung dan menancapkan pedangnya yang berbentuk salib ke tanah di bawah kakinya. Tidak, bukan hanya menghunjamkan, melainkan menembus kerangka realitas dengan kekuatan penghancur. Bergemuruh. Seluruh domain pedang tak terbatas bergetar hebat, seakan-akan bisa runtuh kapan saja. Berpusat pada Ying Hui, badai pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan lebih ganas pun lahir. Ini bukan tornado horizontal, melainkan bola hitam yang terus mengembang, dan tersusun dari bayangan pedang fisik yang tak terhitung jumlahnya dan energi penghancur. Di permukaan bola itu, bilah-bilah pedang yang tidak terhitung jumlahnya berputar dan menebas dengan liar, memancarkan jeritan yang cukup kuat untuk mencabik-cabik jiwa. Kemanapun mereka lewat, ruang terkoyak oleh tanda-tanda hitam halus, seolah-olah ketiadaan itu sendiri akan tercabik-cabik berkeping-keping. Inilah serangan pamungkas Ying Hui, usaha putus asa untuk melenyapkan Zhang Yi dan wilayah pedangnya dari dunia. Badai pedang yang mengerikan langsung mengepung Zhang Yi. Wilayah pedang es yang luas dan tak berujung itu, terguncang hebat hingga hampir runtuh oleh tekanan pedang yang sangat dahsyat. Zhang Yi sudah cukup cepat, tetapi bahkan penjelajahan spasialnya pun tak mampu mencegahnya diselimuti oleh badai pedang yang meluas dengan cepat. Bajingan tua ini mulai bertarung denganku sampai mati. Zhang Yi dipaksa mundur sampai ke ujung domain pedang tak terbatas, di mana ia tidak punya tempat untuk melarikan diri lagi. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Itulah yang aku tunggu-tunggu. 3.000 gerbang dimensi yang mengelilingi Zhang Yi tiba-tiba menyempit, mengelilinginya berlapis-lapis. Kemampuan bertahan terkuat yang diketahui ada di dunia ini telah dilepaskan sepenuhnya oleh Zhang Yi. Dalam sekejap, badai pedang hitam yang dahsyat dan mengerikan itu menghubungkan langit dan bumi, menghancurkan dan bertabrakan dengan sangat dahsyat dengan semua benda di alam semesta. Lapisan demi lapisan gerbang dimensi yang dibangun dari semua benda di alam semesta, untuk pertama kalinya, mengeluarkan teriakan memilukan karena kewalahan oleh kekuatan penghancur yang sangat dahsyat ini. Suara retakan, serangkaian suara, seperti pecahan kaca, terdengar. Puluhan atau bahkan ratusan gerbang dimensi terluar, berubah menjadi debu saat mereka bersentuhan dengan badai bilah pedang. Badai terus melaju tanpa henti, menghancurkan dan memusnahkan penghalang spasial satu demi satu. Di dalam ruang bayangan, semua orang menyaksikan dengan gentar. Wajah Fatisu memucat, Paman Yu mengepalkan tinjunya, dan Youker menutup mulutnya. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pertahanan Zhang Yi sedang terkuras dengan sangat cepat. Gerbang dimensi satu demi satu hancur, berputar-putar di udara seperti pecahan kristal, menciptakan cahaya yang terdistorsi dan berkilauan. Akhirnya, saat energi badai yang merusak berangsur-angsur menghilang dan mereda, sosok Zhang Yi muncul kembali. Aura berbagai fenomena gerbang dimensi di sekitarnya telah meredup drastis. Menurut statistik cepat dari sistem internal, 1/10 gerbang dimensinya telah hancur dalam satu serangan itu.